Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar sahabat rahimakumullah? Nabi Isa alaihi sholatu wassalam merupakan salah satu orang yang wajib diimani umat Islam di dunia. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel. Beliau diutus karena kesesatan kaum Bani Israel setelah sepeninggal Nabi Musa alaihi salam. Tidaklah sempurna iman seorang muslim bila tidak mengimani keberadaan salah satu dari 25 nabi yang memiliki kemuliaan di sisi Allah dan keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada umumnya, seluruh umat Islam tentu telah mengetahui kisah Nabi Isa alaihi sholatu wassalam. Lantas siapakah orang yang disalib? Bukannya itu Yesus atau Nabi Isa alaihi salam? Baik, simak ulasannya hanya di channel Topan Alfian. Sebelum lanjut ke videonya, bagi yang belum subscribe silahkan klik logo subscribe-nya di bawah video ini. Klik logo loncengnya dan aktifkan notifikasinya. Jika suka silahkan like, dan jika bermanfaat silahkan share atau bagikan video ini untuk menebarkan syiar Islam. Satu hal lagi, simak video ini sampai selesai, biar tidak salah paham. Ada 3 versi tentang sosok orang yang disalib. Menurut agama Yahudi, bahwa orang yang disalib itu adalah Nabi Isa, karena telah menyebarkan kesesatan. Menurut agama Kristen, bahwa orang yang disalib itu adalah Nabi Isa, karena untuk menebus dosa semua umat manusia. Dan menurut kita yang berpegang teguh dengan agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu agama Islam, meyakini bahwa orang yang disalib itu bukanlah Nabi Isa alaihi sholatu wassalam, melainkan orang yang diserupakan wajahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah penyaliban ini bukan hanya sekedar dongeng, melainkan ini nyata adanya, karena tercatat sepanjang masa di dalam Alkitab Al-Quranul Karim. Pembahasan kali ini akan dibahas menurut sudut pandang agama Islam, bukan menurut versi yang lainnya. Bagi yang bukan beragama Islam silahkan skip videonya, terkecuali mualaf, silahkan masuk dan simak videonya. Nabi Isa alaihi salam dilahirkan di Bethlehem, Palestina. Beliau lahir dari wanita suci yang bernama Maryam binti Imron. Nabi Isa alaihi salam lahir tanpa hubungan suami istri. Bahkan Maryam binti Imron adalah sosok wanita perawan. Bahkan sebelumnya, sudah ada Nabi Adam dan Hawa yang tidak memiliki orang tua. Justru malah keduanya tidak dilahirkan dari rahim seorang ibu seperti manusia pada umumnya. Apakah ini mustahil? Tentu tidak. Bagi Allah ini sangat mudah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kehendaknya. Perjuangan para nabi untuk menyebarkan agama yang Allah ridhoi tentu tidaklah mudah dan harus menghadapi berbagai cobaan, mulai dari kerabat yang menentang, orang yang mengaku Tuhan, LGBT, musuh yang sulit ditaklukkan, dan kezoliman yang lainnya. Semua itu berhasil dilalui para nabi atas kehendak Allah. Namun, hanya Nabi Isa alaihissalam yang belum tuntas atas tugasnya, karena beliau diangkat ke langit secara utuh, dan akan diturunkan kembali pada akhir zaman. Nabi Isa alaihissalam memiliki murid atau pengikut yang disebut Hawariyun atau Hawariyin. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka Bani Israel, berkatalah dia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Para Hawariyin, sahabat-sahabat setia menjawab, kamilah penolong-penolong agama Allah, kami beriman kepada Allah, dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri. Quran Surah Ali Imran ayat 52. Ketika Nabi Isa mengajak Bani Israel untuk mengimani agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun mereka tidak terima dan marah kepadanya, dan bahkan ingin membunuh Nabi Isa alaihi salam. Kemudian Nabi Isa alaihi salam dan murid-muridnya dikejar Bani Israel dan pasukan Raja Herodes, tetapi Nabi Isa dan muridnya bersembunyi di suatu rumah. Namun, salah satu pemuda pengikutnya itu berkhianat. Pemuda tersebut lalu membocorkan tempat persembunyian Nabi Isa. Bahkan, ia menukar informasi tersebut dengan uang sebesar 30 shekel. Pemuda itu bernama Yudas Iskariot. Setelah kaum Bani Israel dan pasukan Romawi sampai di tempat persembunyian, ternyata Allah telah mengangkat Nabi Isa ke langit untuk melindunginya melalui lobang yang ada di atap rumah persembunyian itu. Selain itu, Allah merubah wajah Yudas Iskariot dan mengubah suaranya hingga mirip persis dengan Nabi Isa alaihi salam, hingga pasukan Romawi mengira bahwa itu adalah Nabi Isa. Kemudian Yudas pun dibunuh dan disalib. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Quran Surah An-Nisa ayat 157. Dari ayat tersebut, yang mengucapkan adalah Bani
Israel, lalu mereka menyebutnya Al-Masih dan Rasul Allah. Sebutan Rasul Allah itu untuk mengejek orang yang menganggap Isa sebagai Tuhan, dan mereka menyebut Rasul Allah. Sesungguhnya mereka Bani Israel tidak meyakini juga bahwa itu benar Rasul Allah. Kelanjutan ayatnya, Allah Ta'ala berfirman, padahal mereka tidak membunuhnya, dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Quran Surah An-Nisa ayat 157. Di dalam ayat ini, sesungguhnya tidak tercantum nama siapa yang disalib itu, namun orang Islam meyakini bahwa yang disalib bukan Nabi Isa alaihi salam, melainkan orang yang diserupakan. Banyak yang berpendapat bahwa yang disalib itu adalah Ludas, atau Yehuda, atau Simon Iskariot, atau Yudas Iskariot. Nama Iskariot itu sebenarnya tidak jelas. Sebetulnya bagi umat Islam, tidak penting juga untuk mengetahui siapa nama yang disalib itu, karena yang terpenting bagi umat Muslim, sosok Nabi Isanya, bukan yang disalibnya. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya, orang-orang berselisih paham tentang pembunuhan Isa, benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, selain mengikuti prasangka belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang dibunuh itu adalah Isa. Quran Surah An-Nisa ayat 157. Ketika orang itu akan disalib, sebenarnya kaum Bani Israel tidak meyakini kalau yang dibunuh itu adalah Nabi Isa. Mereka ragu-ragu, karena ketika mereka menghitung orang-orang di sana, jumlah murid Nabi Isa tidak sesuai dengan jumlah sebelumnya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surah An-Nisa ayat 158. Meyakini hal ini, bahwa Nabi Isa alaihi salam diangkat ke langit secara utuh. Soal siapa nama yang disalib itu tidak penting. Yang penting, Allah itu Tuhan yang sesungguhnya, dan Nabi Isa alaihi salam adalah utusannya. Kesimpulannya, yakinlah bahwa Nabi Isa alaihi salam atau Yesus itu adalah utusan Allah, sebagaimana para nabi sebelumnya dan sesudahnya. Bukan hanya Nabi Isa yang punya mukjizat, melainkan semua nabi juga sama, dan menyerukan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Tiada Tuhan selain Allah, apalagi dengan sosok paling mulia, Nabi Muhammad SAW yang kami rindukan, dan beliau pun merindukan umatnya sepanjang masa. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.